Selasa 13 Desember 2022 dibuktikan dengan terbitnya surat kabar SIP. Saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktik pembelajaran. Adapun praktik pembelajaran saya adalah layanan bimbingan kelompok dan konseling individual. Bimbingan kelompok berjudul keterampilan belajar. Oke, selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Oke, bagaimana kabarnya anak ibu? Baik, Bu. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Sudah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Oke, sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya kita awali dengan Doa. Siapa nih dari anak-anak ibu yang bisa mimpin doa pembuka awal kegiatan kita? Ayo, siapa? Oke, silakan Nak Ririn. Amin. Oke. Nah, anak-anak ibu yang ada di sini semuanya pada kenal belum? Belum. Kita kenalan dulu ya. Boleh? Nah, kenalannya seperti ini. Sebutkan nama, kelas, dan buah kesukaan. Tapi dalam menyebutkan buah kesukaannya, kalian harus mendeskripsikannya terlebih dahulu dan anggota kelompok lain menebak benar atau salah ya. Itulah mulainya ya. Perkenalkan, nama Ibu Grace Panjaitan. Ibu di sini sebagai pemimpin kelompok. Buah kesukaan ibu itu warnanya merah, rasanya manis, dan ada airnya. Ya, benar, apel. Tepuk tangan untuk Evin. Oke, lanjutkan dari sebelah kiri ibu. Perkenalkan, nama saya Keluarga Pemimpin. Saya kelas 2 C. Buah kesukaan saya berwarna coklat, berwarna kuning, manis, teksturnya lembut. Apa itu? Pisang. Oke, tangan. Saya kelas 8 D. Warna buah kesukaan saya warna ungu. Perkenalkan, nama saya Leslie Sinde. Saya Oke. Nama saya dari Presiden Hanam. Saya Pemilihan Indonesia. Saya dari kelas 8 A. Saya Kevin. Salah. Oke. Teman-teman bisa menebak ya. Di sini anak-anak ibu kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Kalau dikatakan bimbingan kelompok itu adalah salah satu dari layanan bimbingan konseling dalam bentuk dinamika kelompok. Di sini kita membahas satu topik di mana anak-anak itu akan mendapatkan kebermanfaatan dari topik yang kita bahas, ya, dan akan memiliki manfaat untuk kehidupan sehari-hari anak-anak itu semuanya. Seperti itu. Dalam dinamika kelompok ini kita saling sharing, memberikan pendapat, saling bertukar pikiran. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada azas-azas yang harus kita terapkan. Pertama itu ada azas kerahasiaan. Ada yang tahu itu apa yang dikatakan rahasia? Sesuatu yang tidak bisa dikasih Sesuatu yang tidak boleh diberitahukan kepada teman. Siap? sesuatu yang dilarang dikasih. Tidak boleh dipublikasikan. Lalu namanya juga rahasia, tidak boleh diketahui oleh orang lain selain dari anggota kelompok. Nah, yang kedua itu ada azas keterbukaan. Kalau ya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang kurang-kurangi, dan tidak ada yang tambah-tambahi dalam menyampaikan pendapat ya. Jangan ada yang harus jujur lah, ya kan? Sukarela, kalau dikatakan sukarela itu adalah bahwasanya Nak Roni datang mengikuti bimbingan kelompok ini. Iya, tidak dipaksa, tidak terpaksa, tidak dipaksakan. Apakah Nak Roni terpaksa? Tidak. Oke. Normatif. Normatif. Kalau dikatakan norma, apa itu norma? Norma adalah aturan, adanya aturan yang akan kita sepakati dalam pertemuan bimbingan kelompok kita ini. Misalnya, saat ini topik yang akan kita bahas itu adalah tentang
keterampilan dalam belajar. Nah, kita buat dulu nih kesepakatan waktu pertemuan kita ini. Kira-kira berapa menit kita melakukan pertemuan kita ini? Ya, 2 kali 40 lah dong. Dalam kegiatan kita ini ada tugas dan tanggung jawab yang harus anak-anak ibu terapkan ya, yaitu di sini di mana anak-anak ibu dituntut untuk mampu mengemukakan pendapat, ya, pertanyaan, memberi saran ataupun terciptanya dinamika kelompok yang akan kita harapkan ya, dinamika kelompoknya itu terjadi di mana anak-anak ibu harus aktif. Sebelum memulai kegiatan kita ada baiknya kita ice breaking dulu ya, melihat konsentrasi anak-anak ibu semua, di mana ibu akan sebutkan, kalau ibu katakan gajah besar, semut kecil. Udah pernah ya sebelumnya ya? Sudah ya. Oke, kita buat kembali ya. Kalau ibu katakan gajah besar, kalau ibu katakan semut kecil, gajah-gajah semut kecil besar kecil. Oke, tepuk tangan sekali. Siap untuk melakukan bimbingan kelompok? Siap, Bu. Oke. Nah, Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa keterampilan belajar itu sangat erat hubungannya dengan belajar yang efektif dan efisien, ya kan? Banyak dari anak-anak ibu sekalian yang dalam membuat pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Kenapa? Karena kurangnya keterampilan dalam belajar. Kira-kira menurut anak-anak ibu, kenapa demikian? Tampilan dalam belajar itu apa? Siapa yang bisa menunjukkan atau mengutarakan pengertian dari keterampilan belajar? Oke, nah, Feby, coba sebenarnya. Pengertian dari keterampilan belajar itu seperti suatu kalimat kita yang tidak dapat dilakukan seseorang. Seperti saya bisa melakukan sesuatu, tapi orang itu tidak bisa melakukan sesuatu. Ada keahlian yang dimiliki oleh diri seseorang. Itu menurut Nak Feby. Yang lain? Merupakan keahlian seorang siswa Dalam belajar. Keahlian. Oke. Tadi Nak Feby tidak? Nak Feby? keterampilan dalam belajar itu adalah keterampilan seseorang siswa melalui proses latihan yang kontinu yang berkesinambungan ya. Oke. Nak Roni? Kita belajar adalah teknik yang dapat dilakukan seseorang untuk mengembangkan cara belajar Berinovasi dalam belajar. Oke, bagus. Nak Luis? keterampilan belajar adalah keahlian yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar. Keahlian yang dapat oleh seorang pelajar, merupakan keahlian yang dimiliki seseorang seperti yang dikatakan Nak Roni tadi, dimiliki karena adanya dilatih, sehingga ada keterampilan, adanya latihan dari peserta didik. Untuk mencapai keterampilan itu ada latihan, ada waktu yang dibutuhkan, ya, terus menerus berulang, itu dia dikatakan keterampilan, ya kan? Misalnya kalau apa itu keterampilan yang dimiliki anak-anak ibu apa coba? Ayo, siapa? Ya, karena keterampilan dalam belajar. Misalnya, tidak terpengaruh oleh teman ya, berarti fokus ya. Oke, yang lain? Ya, Nak Feby. Mempresentasikan sesuatu dengan lancar. Oke, itu dia. Yang lain? Nak Riri, Nak Clara, bagaimana? Nak Luis, Nak Roni, bagaimana? Pertama, mencakup tentang bisa mengatur waktu. Contohnya seperti apa, Nak Riri? Membuat jadwal pembelajaran atau membuat alarm untuk belajar seperti itu. Oke. mencatat di tanggal 2 kali seminggu, misalnya membaca di timer kita 2 menit 3 menit dalam membaca. Berarti bagaimana? Membuat jadwal waktu membuat jadwal sama yang membuat jadwal. Nah, Alfredo untuk fokus
fokus membaca. Untuk membaca berarti nak literasi ya. Oke, yang lain nak tulis. Beban HP. Oh, mengurangi waktu bermain HP seperti itu. Lalu digantikan dengan belajar. Yakin seperti itu, betul? Oke, nah Evi bagaimana? Sama meningkatkan jadwal belajar seperti itu. Apakah dengan cara seperti itu belajarnya sudah efisien? Coba ceritakan. Belum. Kenapa nak Farah mengatakan belum? Ayo sharing dulu sama teman-temannya. Ayo kita di sini kan sharing, mengungkapkan pendapat, nggak apa-apa. Bagaimana? Kenapa nak Farah katakan belum efisien? Kalau membuat jadwal itu seperti apa? Oh, adanya penundaan, menunda pekerjaan tersebut. Bagaimana dengan pengalaman teman-teman yang lain? Coba berbagi pengalaman sama Farah. Sering menunda-nunda waktu. Lupa waktu itu, tidak tahu dalam waktu ya. Contohnya seperti apa itu nak Farah? Dalam kehidupanmu sehari-hari bagaimana itu? Fokus bermain HP. Oh iya betul. Jadi lupa belajar ya. Oke. Nah itu dia. Dalam memanage waktu, Nak Roni dan teman-teman yang lain masih ada ya teledor atau mengulur waktu. Padahal dalam mencapai keterampilan memanage waktu itu harus adanya pertama sekali apa? Cara mengikuti pelajaran di sekolah. Bagaimana pengalaman anak-anak ibu semua? Iya, bagaimana pengalaman kalian dalam terampil mengikuti pelajaran di dalam kelas? Tertib pada saat guru menerangkan. Apakah itu sudah terlaksana? Sudah mulai. Oke, yang lain? Fokus saat guru menerangkan agar lebih tertib. Fokus saat guru menerangkan. Oke, yang lain? Itu bagaimana kita bisa terampil bertanya kah, memberikan pendapat, menjawab pertanyaan guru. Nah, Alfredo bagaimana pengalamannya? Tidak terpengaruh pada teman ketika guru menang. Iya, tidak terpengaruh Pada teman yang seperti yang dikatakan Nak Kevin tadi ya. Iya. Coba nggak Lus ceritakan Nak bagaimana pengalamannya Nak? Aktif di kelas. Aktif apakah Nak Lus? Membacanya lebih lancar, Lebih lancar, tidak terpotong-potong. Apakah membutuhkan waktu berapa lama? Nak coba kamu ceritakan berbagi pengalaman sama teman-teman. Soal kayak membaca teks gitu kayak kalau lancar kayak membaca dulu kayak membaca novel atau membaca komik. Yang lain ada yang sama seperti Nak Feby? Ada yang gemar membaca nggak? Ada nggak salah satu dari anak ibu ini yang hobinya membaca? Terkadang. Yang lainnya bagaimana? Nggak ada yang membaca nih? Bosan. Lalu setelah bosan apa yang terjadi? Lalu kenapa ada yang merasa ngantuk? Nah ada ya. Membuat ringkasan. Siapa nih yang punya pengalaman membuat ringkasan bacaan atau ringkasan menulis? Ayo coba semua ya. Satu-satu coba Evi bagaimana dalam meringkaskan pengalaman atau cara kamu menentukan inti salinya. Oke, yang lain? Iya, mengambil informasi penting. Iya, iya. Nak Alfredo bagaimana? Pokok utama dari bacaan. Iya, tidak bertele. Kita harus membuat sebuah ringkasan ya. Kadang mau bingung yang mana yang mana. Kalau kadang bingung mana bisa apa ya? Mana gagasan utamanya. Oke, yang lain. Teksnya terlalu panjang. Nah, kalau sudah menemukan hal demikian, bagaimana apa solusinya anak-anak sekalian? Bagaimana solusinya? Membaca sebuah teks dulu baru mengambil insight. Membacanya lebih Detail. iya lebih detail ya lebih detail, lebih fokus lagi ya kan. Walaupun merasa sulit di awal, tapi kalau tadi kembali ke awal niat terus membaca
membaca dengan fokus dan lebih teliti, lalu kita dapat gagasan utama dan intisari dari bacaan tersebut. Kalau Nak Kevin tadi mengatakan tidak ada pengalaman kesulitan yang belum nyampe, kenapa? Bagaimana itu? Berbagi pengalaman nggak sama teman-temannya? Pertama awalnya kita membaca dengan detail ya. Penggunaan sumber belajar. Apa itu sumber belajar yang sudah pernah anak-anak ibu sekalian gunakan? Brainly itu suatu aplikasi ya. Coba ceritakan pengalaman dari penggunaan Brainly, Nak Roni, berbagi pengalaman sama teman-temannya. Karena ya di Google itu download aplikasinya dari Play Store, pencarian tugas-tugas ya dapat jawabannya. Kita gunakan ya apa itu? Menyiapkan diri mengikuti tes ujian. Ada nggak? Oke, silakan Riri. Sebelum mengikuti tes ujian atau TO, kita mengulang pelajaran yang kita pernah pelajari. Atau mencari kisi-kisi soal yang akan ujian yang akan dihadapi seperti itu. Nah, dari topik pembahasan kita ini yaitu tentang keterampilan dalam belajar. Anak ibu akan isi dengan kertas ini, namanya sticky note. Coba kamu tuliskan pendapat kamu atau menurut kamu apa yang menjadi karakteristik siswa yang memiliki keterampilan dalam belajar. Jadi punya di atas punya film. Oke, yuk selanjutnya. Oke, coba kamu lakukan ilustrasi. Kamu ingin melihat hadapan kamu yang bertanya, coba kamu baca dan tanyakan kamu ini apa? Mengenal percaya diri termasuk dalam keterampilan belajar. Karena kita memiliki dalam belajar dan tidak usah mendengarkan perkataan-perkataan orang lain. Kenapa menurut Anda terampil dalam belajar itu tidak mudah? Karena harus mengalami pembelajaran dan tidak mengulangi pembelajaran. Nah, anak-anak itu semua sudah menuliskan apa itu karakteristik dan manfaat dalam keterampilan. Pertama, benar yang dikatakan Kevin bahwasanya karakteristik atau ciri-ciri siswa yang memiliki keterampilan dalam belajar yang pertama itu percaya diri. Iya, memiliki rasa percaya diri karena dia sudah memiliki keterampilan dalam belajar sehingga menyadarkan diri pada orang lain. Makanya membangun kembali atau memperbaiki, merekonstruksi, memperbaiki cara belajar yang
yang tidak benar menjadi yang lebih baik. Seperti itu. Berinisiatif sendiri. Kalau dikatakan inisiatif apa? Logis loh. Logis. Kalau dikatakan logis, logika. Ya, yang nyata. Yang nyata. Ya, mau logis, nyata. Tidak apa lawan nyata. Abstrak ya kan, nggak jelas. Tidak bagus. Makanya tadi ada bilang katanya tanggung jawab atau rekomendasi atau komitmen, ya kan? Seperti itu. Lalu yang tadi apa nak? Mempunyai tadi siapa yang bilang inovatif? Ada tadi kata inovatif. Nak Roni ada tadi juga ya kan, mampu berinovasi, gagasan baru, karena gagasan baru seperti itu. Sampai situ mengerti nak? Jadi baru ada ciri sehingga menurut dia menunda waktu, pasti tujuan yang ingin kita capai tidak tercapai. Nah di sini anak-anak ibu ada tayangan video yang akan kita saksikan, yaitu sukses tidak datang pada orang-orang malas. Bisa memberikan tanggapan tentang video ini berkaitan dengan topik kita hari ini. Ya dari guru-guru di sekolah ya kan, lagi sedang menghadapi ujian dan ujiannya tidak selesai, ayo bagaimana? Ya, nak kami Kita tidak boleh buru-buru waktu dan kemudian kita agar segala kegiatan kita dapat terlaksana dengan baik. tidak memburu-buru waktu agar semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Ayo yang lain. Ya, anak. Tadi kan di videonya sukses tidak kelas. Jadi dari cerita tersebut dia juga semakin tinggi dalam kelasnya. Jadi dari video tersebut itu membaca untuk rajin belajar dan konsentrasi lagi. Anak Kevin. Dari video tersebut saya mendapatkan motivasi bahwa waktu itu penting bagi kita dan kita dapat membagi waktu itu di mana waktu kita bermain, waktu kita HP, belajar, semua itu memang perlu, tapi perlu juga untuk dibagi-bagi. Oke, membagi waktu yang menjadi waktu seperti yang kita pelajari tadi. Tepuk tangan dulu untuk anak kita itu. Oke, gitu ya. Masuk semua kan dalam penggunaan waktunya, manajemen waktu ya kan, dalam keterampilan sebelum menghadapi ujian ya kan, dalam penggunaan gadgetnya juga, pemanfaatan apa tadi nak itu termasuk dalam apa itu? Yang tadi, yang mana dulu? Yang ini pemanfaatan HP kita yang kita bahas yang brain itu termasuk dalam pemanfaatan ya alat dalam ini yang apa namanya? Ya alat pembelajaran ya kan. Nah itu dia, sampai di situ ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, saran? Tayangan video ini cukup? Cukup ya anak-anak ibu. Nah kita sudah melakukan sharing tentang aktivitas keterampilan belajar, sudah melakukan shopping dengan apa ini kegiatan menempelkan arti karakteristik dan manfaat dalam keterampilan belajar dalam menonton video ya kan. Nah anak-anak ibu sekarang boleh nggak anak-anak ibu
membuat kesimpulan dari pertemuan kita ini. Siapa yang bisa memberikan masukan, saran tentang itulah kesimpulan dari pertemuan kita saat ini. Ya. Akhirnya coba berikan kesimpulan, saran dari pertemuan apa yang kebermanfaatan dari pertemuan kita hari ini. Silakan. Ya, silakan Mbak Dewi. Kali ini di sini kita untuk belajar gimana kita harus rajin belajar agar kayak tadi yang bilang bisa sukses, dan juga Banyak untuk melakukan membaca itu. Oke. Nah, Lilin. di pertemuan kali ini kita jadi bisa memahami untuk mengatur waktu kita, membuat jadwal pembelajaran, dimana kita belajar, bekerja dengan handphone. Buat pertemuan kita ini kita jadi banyak memahami karakter, berinisiatif sendiri, mempunyai bakat, keterampilan belajar. Oke, yang lain kasih tahu Pria. Dari pertemuan tersebut, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian karena kita dapat melakukan sharing-sharing bersama, dan kepada guru kita juga dapat merespon hasil sharing kita dengan baik, dan kita menjadi lebih tahu apa itu memiliki karakter dalam belajar dan waktu kita di kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus memahami bahwa waktu itu penting bagi kita dalam kehidupan kita. Oke, yang lain coba sekali lagi namanya Pak Guru atau Pak Seno. Dalam pertemuan kita pada hari ini, kita dapat mengetahui cara kita untuk membuat ide-ide baru dalam belajar agar pembelajaran yang kita ikuti tidak membosankan. Oke, inovasi tetap ya. Kesimpulan yang sudah anak-anak sebutkan, maka dalam belajar dan proses belajar itu kita perlu memiliki keterampilan belajar. Nah, sudah tadi kita sudah sebutkan beberapa yang mencakup dalam keterampilan belajar itu ada tujuh ya. Nah, diharapkan anak-anak itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, bisa diterapkan dalam proses pembelajarannya agar tercapai tadi karakteristik yang dimiliki oleh seorang pelajar yang terampil seperti itu. Bisa kira-kira anak-anaknya? Bisa. Oke, anak-anak ibu sekalian sudah menyampaikan pesan-pesan dan harapannya. Ibu ucapkan terima kasih ya sudah mau mengikuti kegiatan kita dari awal hingga akhir saat ini dan memberikan juga pesan-pesannya. Nah, tentang konsentrasi belajar. Boleh ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, tadi kita awali dengan doa. Pada baiknya kita tutup dengan doa. Siapa nih kira-kira yang bisa memimpin doa penutup? Tadi diawali oleh Kak Ririn kan? Oke, siapa yang doa penutup? Ya, boleh bikin. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini, boleh nggak sebelum keluar dari ruang ini kita menyanyikan sayonara? Tahu lagu sayonara? Tahu ya. Tahu.